semuanya, perkenalkan nama saya Nia Ramadhani dari kelas 1 D4 Teknik Telekomunikasi D dengan NRP 22256095. Di video kali ini saya akan membahas tentang prinsip kerja magnetostatik dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, pernah gak sih terpikir di benak kita ketika kita sedang meminum suatu obat untuk bagian tubuh kita yang sakit, bagaimana obat tersebut bisa menjangkau area tubuh kita yang sakit? Bagaimana obat itu tahu bahwa yang sakit adalah di bagian tangan atau kaki kita? Nah, jawabannya ketika kita mengonsumsi obat konvensional seperti obat-obat dalam bentuk pil, obat itu akan membunuh sel-sel jahat yang ada di tubuh kita dan menyembuhkan bagian yang sakit. Tetapi obat-obat itu juga mengobati atau membunuh sel-sel baik yang ada di tubuh kita juga loh teman-teman. Nah, hal yang sama itu juga terjadi ke pasien kanker. Ketika mereka mengalami pengobatan kemoterapi, lama-kelamaan sel-sel baik yang ada di tubuh mereka juga ikut terbunuh. Akibatnya, sering kita ketahui bahwa pasien kanker sering mengalami kerontokan pada rambut mereka. Nah, hal ini yang kemudian akan menjadi bom waktu seiring waktu. Karena sel-sel kita yang sehat juga ikut terbunuh karena mengonsumsi obat-obatan tersebut. Tapi gimana kalau ternyata sudah ada sebuah teknologi di bidang kesehatan yang membuat sebuah obat itu jadi mempunyai GPS-nya sehingga obat-obat itu bisa tahu di mana letak sel-sel yang sakit itu? Nah, di video kali ini aku akan memberikan pembahasan tentang teknologi tersebut. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kita akan membahas tentang sebuah inovasi teknologi di bidang kesehatan bernama Magnetic Drug Delivery. Dan ternyata teknologi Magnetic Drug Delivery ini menerapkan salah satu prinsip fisika dalam penggunaannya loh. Prinsip apakah itu? Itu adalah prinsip magnetostatik. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu Magnetic Drug Delivery, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu magnetostatik, supaya kita bisa lebih paham ternyata begini cara kerja magnetostatik itu. Saya akan memberikan penjelasan singkat secara sederhana tentang apa sih itu magnetostatik. Jadi, magnetostatik sendiri adalah sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang medan magnet yang bersifat statis. Nah, medan magnet ini dihasilkan oleh arus listrik yang konstan atau tidak berubah terhadap satuan waktu. Contoh paling sederhana dari penggunaan magnetostatik adalah magnet yang sehari-hari kita tempel di kulkas kita. Nah, ini adalah contoh visualisasi dari magnetostatik. Nah, selanjutnya, supaya kita bisa lebih memahami tentang prinsip kerja magnetostatik, saya akan menjelaskan melalui animasi berikut ini. Apa sih itu magnetostatik? Untuk memahaminya, kita akan mulai dengan percobaan sederhana. Ketika sebuah magnet batang diletakkan di dekat beberapa paku besi, kita bisa melihat bahwa paku yang berada di dekat dengan magnet akan langsung tertarik. Area ini disebut dengan medan magnet karena berada di bawah pengaruh magnet. Medan magnet ini dapat digambarkan melalui garis-garis gaya yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet tersebut. Nah, di kondisi lain, ketika sebuah kumparan tembaga dihubungkan ke sumber arus searah atau DC supply, ketika arus mengalir melalui kumparan, maka akan tercipta medan magnet di sekitar kawat tembaga. Karena arusnya konstan, medan magnet yang dihasilkan juga bersifat statis atau tidak berubah terhadap waktu. Lalu, mari kita bandingkan ketika sebuah kawat diberikan arus AC atau arus bolak-balik. Saat arus bolak-balik mengalir melalui kawat, medan magnet yang dihasilkan di sekitar kumparan akan bervariasi atau berubah-ubah mengikuti perubahan arus tersebut. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat dari medan magnet statis, serta medan magnet yang berubah-ubah. Nah, kondisi di mana suatu medan magnet itu tidak berubah, itulah yang disebut dengan magnetostatik. Jadi, magnetostatis merupakan studi tentang pembangkitan medan magnet statis dan berbagai fenomena yang terkait dengan magnetostatika. Nah, bagaimana setelah menyimak animasi tersebut? Apakah kalian jauh lebih memahami tentang prinsip dari magnetostatik? Nah, jika kalian sudah memahami,
Prinsip magnetostatik ini yang kemudian akan diterapkan dalam penggunaan berskala mikroskopis atau nanopartikel untuk sebuah teknologi yang kita sebut sebagai magnetic drug delivery. Magnetic drug delivery adalah sebuah metode di mana obat kanker atau obat terapi lainnya diikat atau dikonjugasikan dengan partikel magnetik super kecil, biasanya seperti oksida besi, yang ramah bagi tubuh. Jadi, partikel magnet ini adalah diibaratkan sebagai mobilnya dan obatnya adalah penumpangnya. Mobil magnet ini siap mengantar penumpang tersebut menyusuri jalan tol atau pembuluh darah kita. Kemudian, mobil itu akan menghantarkan obat ke tepat di area yang sakit atau sel-sel yang rusak, sehingga akan jauh lebih mengurangi resiko-resiko seperti yang disebabkan oleh obat-obat konvensional lainnya. Nah, sekali lagi, supaya kita dapat memahami lebih jelas tentang sistem kerja dari magnetic drug delivery, saya akan memberikan penjelasan dari sebuah gambar berikut ini. Mekanisme penghantaran obat secara magnetik. Yang pertama, konjugasi obat dan partikel magnetik. Agen terapeutik atau radioisotop dikonjugasikan dengan material magnetik. Hal ini bertindak sebagai kendaraan pengantar. Lalu yang kedua, injeksi ke sirkulasi sistematik. Kompleks obat partikel kemudian dimasukkan ke dalam pembuluh darah pasien, memungkinkan peredarannya ke seluruh tubuh. Lalu yang ketiga, pengaplikasian medan magnet eksternal. Pada lokasi target, misalnya seperti tumor yang diterapkan, medan magnet statis yang kuat dari luar tubuh atau magnet permanen yang tertanam menciptakan gaya tarik magnetik. Gaya magnet tersebut memusatkan dan menahan partikel di area penyakit, sehingga menghasilkan konsentrasi obat yang lebih tinggi di jaringan yang sakit dibandingkan di jaringan yang sehat. Setelah tiba di target, obat dilepaskan secara bertahap dari pembawa. Proses ini dapat dipicu oleh faktor biologis seperti pH, suhu, dan juga enzim, atau stimulasi magnetik tambahan. Obat yang terlepas langsung bekerja pada sel penyakit baik melalui penghancuran sel tumor, hipotermia, maupun radiasi lokal. Nah, di sini kelebihan dari magnetic drug delivery. Karena obat ditargetkan secara spesifik, jumlah obat yang beredar bebas dalam tubuh berkurang, sehingga resiko kerusakan pada jaringan normal dapat ditekan. Ada syarat khusus yang digunakan magnet dalam penggunaan magnetic drug delivery. Partikel yang digunakan harus memiliki sifat superparamagnetik atau ferromagnetik. Nah, setelah penjelasan dari sistem kerja magnetic drug delivery, akan muncul pertanyaan, mengapa kita harus menggunakan magnet statis dalam penggunaan magnetic drug delivery? Jawaban paling tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah secara singkat seperti ini. Ketika kita menggunakan medan magnet yang berubah-ubah terlalu cepat, maka akan sulit untuk mengontrol partikelnya secara presisi di suatu titik, sehingga penghantaran obat tidak akan menjadi efektif. Nah, ada 3 kelebihan utama dari penggunaan sistem magnetic drug delivery ini. Yang pertama adalah penargetan yang presisi. Dalam penggunaan magnetic drug delivery ini, obat akan langsung masuk ke dalam pusat penyakit, sehingga sistem ini akan mengurangi efek samping berupa rambut rontok atau mual-mual yang disebabkan oleh pengobatan secara konvensional pada umumnya. Lalu yang kedua, pelepasan terukur. Dalam penggunaan magnetic drug delivery ini, obat tidak akan langsung habis dalam sekali pakai, tapi obat akan dilepaskan secara perlahan-lahan sesuai dengan dosisnya. Lalu yang ketiga adalah fleksibel. Penggunaan magnetic drug delivery ini dapat digunakan untuk berbagai penyakit seperti contohnya adalah kanker payudara, tumor otak, hingga infeksi pada jaringan dalam. Setelah menonton video ini, kita jadi sadar kan bahwa rumus fisika yang kita anggap rumit itu ternyata bisa menjadi penyelamat bagi jutaan orang melalui penerapannya di dunia medis. Nah, ini juga membuktikan bahwa kolaborasi antara ilmu teknik elektro, fisika, dan kedokteran akan menunjukkan hasil yang luar biasa. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan tentang penerapan prinsip magnetostatik dalam penggunaan alat sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.